Perkenalkan, nama saya Rini Sinsu, saya dari kelas B1 Ekstensi semester 5 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya akan menjelaskan konsep dan asuhan keperawatan pada klien, pada narapidana. Mari kita saksikan dan dengarkan secara bersama-sama. Kunci keberhasilan seseorang dalam menjalani hidup adalah ketika seseorang mempertahankan kondisi fisik, mental, dan emosionalnya dalam suatu kondisi yang optimal melalui pengendalian diri, peningkatan aktualisasi diri, serta selalu menggunakan mekanisme coping yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Perawat sebagai profesi yang berorientasi pada manusia mempunyai andil dalam memberikan pelayanan kesehatan di lembaga permasyarakatan dalam bentuk correctional setting, di mana perawat memberikan pelayanan secara menyeluruh. Warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, kesehatan baik fisik dan mental selama masa pembinaan, namun hal tersebut kurang mendapatkan perhatian. Kenyataannya banyak narapidana yang mengalami gangguan psikologis seperti cemas, stres, depresi dari yang ringan sampai berat. Sebelum masuk pada asuhan keperawatan pada narapidana, kita menentukan dulu rumusan masalah, tujuan, dan pembahasan. Rumusan masalah dari pasien narapidana adalah yang pertama, apa pengertian dari narapidana, apa faktor penyebab para narapidana, bagaimana klasifikasi pada narapidana, apa masalah kesehatan pada narapidana, bagaimana penata-laksanaan gangguan jiwa pada narapidana, dan yang terakhir, bagaimana asuhan keperawatan pada narapidana. Kita masuk dalam pembahasan. Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya menurut hukum atau perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindakan pidana atau terhukum. Etiologi, faktor-faktor penyebab kejahatan sehingga seseorang menjadi narapidana adalah yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor mental, yang ketiga faktor pribadi. Klasifikasi pada narapidana berdasarkan populasi narapidana yang mempunyai masalah kesehatan pada lembaga permasyarakatan. Klasifikasi pada narapidana yaitu A. Yang pertama wanita, masalah kesehatan yang ada mungkin lebih kompleks, misalnya tahanan wanita yang dalam keadaan hamil, meninggalkan anak dalam pengasuhan orang lain, atau terpisah dari anak, korban penganiayaan dan kekerasan sosial, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Yang kedua atau yang B adalah remaja, meningkatnya jumlah remaja yang terlibat tindak kriminal membuat mereka harus ikut dihukum dan ditahan seperti orang dewasa. Hal ini akan menghalangi pemenuhan kebutuhan untuk berkembang seperti perkembangan fisik, emosi, dan nutrisi yang dibutuhkan. Kita masuk dalam tinjauan kasus. Dalam tinjauan kasus ini, kita membahas tentang konsep ASKEP pada narapidana. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian terdiri dari identitas klien, faktor predisposisi, faktor presipitasi, penilaian terhadap stres, sumber coping, dan mekanisme coping. Setelah kita melakukan pengkajian, kita menentukan diagnosa yang muncul yaitu harga diri rendah. Harga diri rendah adalah penilaian individu tentang nilai personal yang diperoleh dengan menganalisis sesuai perilaku dirinya dengan ideal diri. Pohon masalah yang muncul pada harga diri rendah adalah risiko tinggi perilaku kekerasan sehingga terjadi perubahan persepsi, sensori, halusinasi, isolasi sosial, menarik diri, harga diri rendah sehingga mekanisme coping individu tidak efektif. Setelah merumuskan pohon masalah, maka diagnosa keperawatan yang ditentukan adalah harga diri rendah berhubungan dengan coping individu tidak efektif, ditandai dengan data subjek, mengejek dan mengkritik diri, merasa bersalah, menunda keputusan, merusak diri, perasaan tidak mampu, dan data objektif, mengalami gejala fisik, kurang memperhatikan perawatan diri, tidak berani menatap lawan bicara, dan lebih banyak menunduk. Intervensi keperawatan dari harga diri rendah yang terdiri dari tujuan umum,
di mana klien tidak terjadi gangguan interaksi sosial dan tujuan khusus klien dapat membina hubungan saling percaya. Implementasi keperawatan. Setelah dilakukan perencanaan tindakan keperawatan, maka selanjutnya dilakukan implementasi sesuai waktu dan urutan perencanaan tindakan keperawatan. Setelah dilakukan implementasi keperawatan, maka didapatkan evaluasi keperawatan, di mana evaluasi dilakukan setiap selesai tindakan asuhan keperawatan pada klien untuk mengetahui perubahan kondisi yang dirasakan oleh klien. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi narapidana adalah faktor ekonomi, faktor mental, dan faktor pribadi. Masalah kesehatan yang muncul pada narapidana yang berada di lembaga permasyarakatan yaitu kesehatan mental dan fisik. Sebagai tenaga profesional, tindakan perawat dalam penanganan masalah keperawatan, khususnya pada narapidana, harus memiliki pengetahuan yang luas dan tindakan yang dilakukan harus rasional, sesuai gejala penyakit, dan asuhan keperawatan hendaknya diberikan secara komprehensif, biopsikososial, kultural, dan spiritual. Terima kasih. Akhir kata dari saya, bagi Anda yang baru saja lulus atau ingin melanjutkan pendidikan, tapi masih bingung mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, dan tentu saja sudah terakreditasi B, dengan tenaga pengajar yang profesional, maka saya mempromosikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah fakultas yang sangat tepat. Di Universitas Pembangunan Manado ini ada 6 fakultas yang bisa dipilih, yaitu yang pertama, Fakultas Keperawatan ditambah dengan Professionals, yang kedua, Fakultas Hukum, yang ketiga, Fakultas Teknik, yang keempat, Fakultas Pertanian, yang kelima, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan yang keenam, Fakultas Sastra. Maka dari itu, saya mengajak, mari Jo, bergabung bersama kami menjadi mahasiswa UNPI. Maju UNPI, jaya UNPI. We care, we could. Oh my God, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it